Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli khalin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim. Salawatullah wa salamuhu ala sayirin nabiyyin wa kulli alin wa ala sayiris salihin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'takifun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah yaqul wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Seminggu yang lalu kita telah dinobatkan menjadi manusia suci. Seminggu yang lalu kita telah dinobatkan menjadi alumni Ramadan. Sebulan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita lakukan ibadah puasa, malam hari kita lakukan qiyamul lail hanya semata-mata untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedekatan itu, manakala puasa kita, qiyamul lail kita lakukan dengan penuh keimanan dan perhitungan secara matang, insya Allah kita disebut oleh Nabi, selesai melakukan ibadah Ramadan kita diberikan predikat manusia suci. Sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi, man shoma wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kayaumin waladathu ummuh. Yang artinya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan didorong rasa iman dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dosa masa lalunya 11 bulan yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Dengan demikian para hadirin, kita sekarang insya Allah masih pada posisi manusia suci. Dan manusia suci itu apa indikatornya? Kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah 183, bahwa tujuan orang yang melakukan ibadah puasa itu agar kita menjadi orang yang terpelihara, menjadi orang yang takwa. Seperti kata Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya orang-orang terdahulu agar kamu itu menjadi orang yang takwa. Takwa berakar kata pada kata waqa yaqi biqayatan adalah terpelihara. Terpelihara apa? Yang terpelihara jiwanya agar tetap suci. Oleh karena itulah pada bulan Syawal ini kita mengagendakan 11 bulan kedatang, 11 bulan mendatang kita berorientasi dan berusaha mempertahankan
nilai-nilai kesucian itu agar kita bisa bertemu pada Ramadan tahun depan. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian apa kalau kita sudah mencapai derajat takwa? Kita hendaknya meningkatkan diri menjadi orang yang paling takwa. Karena orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Kata Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Di sana kita temui ayat yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Kata takwa kemudian bentuk superlatifnya adalah al-atqa. Mereka yang paling takwa. Nah, sekarang apa indikator orang-orang yang paling takwa itu? Kita temui di dalam Al-Quran, orang yang paling takwa itu bukan orang yang panjang sujudnya, bukan. Bukan orang yang giat puasa sunnahnya, bukan. Bukan orang yang banyak melakukan sholat sunnah, bukan. Karena itu semuanya sudah final. Nah, apa sekarang indikator orang yang paling takwa itu? Di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-18 dan ke-19 di sana disebutkan wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan orang-orang yang paling takwa itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Apakah mereka karena giat puasa sunnahnya? Tidak. Tapi ayat berikutnya, ayat yang ke-19 menyebut, yaitu indikatornya orang yang paling takwa adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kalau kita terjemahkan secara bebas adalah mereka para dermawan. Orang-orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak. Itulah sebabnya para hadirin, karena manusia itu sangat cinta terhadap harta, ayat sedekah, ayat zakat, ayat infak itu digabung dengan ayat sholat. Kita ketahui bahwa manusia itu menurut Al-Quran sangat cinta terhadap harta. Pada surah As-Samr disebutkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu kalau dengan harta sangat cinta sekali. Karena itulah, agar manusia itu bisa melanjutkan ibadah sholatnya menjadi sempurna, digabunglah ayat zakat, ayat infak itu dengan sholat. Kita ketahui di mana ada kata infak, di situ pas. Di mana ada kata sholat, di situ pasti ada kata infak. Di mana ada kata sholat, di situ pasti ada kata zakat. Ambil contoh secara sederhana di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, mereka itu membayar infak. Banyak berserakan di dalam Al-Quran kata-kata aqimus sholat pasti disertai dengan wa'atuz zakah. Artinya kerjakan sholat dan jangan berhenti ketika sholat saja, tapi lanjutkan dengan membayar zakat dan membayar infak. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah sebabnya kalau kita menengok bagaimana seorang nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah, satu di antaranya adalah Nabi Musa. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah, Allah mengingatkan bagaimana ya Allah, Musa berdialog kepada Allah, bagaimana ya Allah agar saya ini bisa dekat kepadamu. Allah menjawab, kamu sudah sholat, kalau kamu sholat itu sholat kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu puasa itu puasanya juga kembali kepada dirimu sendiri. Tidak ada yang untuk Allah, tidak ada yang untuk saya, untuk Allah, kata Allah. Kalau kamu haji juga untuk dirimu sendiri. Maka kemudian Allah
mengingatkan kepada Nabi Musa, kalau kamu ingin dekat dengan saya, kalau kamu ingin dekat dengan Allah, bahagiakanlah orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Penuhilah kebutuhan mereka. Dan itulah kemudian dikutip dalam sebuah hadis Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka bersedekah, mereka itu dekat dengan Allah. Mereka itu temannya banyak dan mereka itu dekat dengan surga. Oleh karena itulah para hadirin, sampai-sampai Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, ketika kamu bersedekah, saya berada di samping kamu. Oleh karena itu, mari kita bersama gerakkan hati kita untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Karena apa para hadirin? Ada sebuah ayat yang berbunyi pada surah Ali Imran ayat 130. Di sana kita jumpai pesan Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu agar kamu menjadi orang yang berbahagia. Kita ketahui dengan pendekatan psikologis bahwa bahagia itu bukan untuk diri kita sendiri. Para ahli psikologi menyampaikan bahwa ketika kamu ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Itulah para hadirin, kalau kita kutip dalam sebuah buku yang berjudul The Feeling Power of Doing Good, di sana dikisahkan ada orang yang sangat kaya, 20 tahun dia sebagai pengusaha minyak. Kemudian dia menjadi orang yang sukses. Setelah menjadi orang yang sukses, tahun ke-21 dia menjadi orang yang gagal. Dia datang kepada seorang dokter psikiater dan minta resep, dok tolong saya diberikan resep agar saya bisa merengkuh kebahagiaan saya 20 tahun yang lalu. Sang dokter memberikan sebuah resep. Bapak, kalau Bapak ingin bahagia, maka Bapak urus proyek-proyek yang tidak berduit. Bagaimana mungkin di Amerika mengurus proyek yang tidak berduit? Di sana tidak ada proyek yang tidak berduit. Kemudian sang pengusaha ini mencari anjing-anjing yang kudisen, kemudian diberikan salep sekalian. Sembuh diberikan orang lain, sembuh diberikan orang lain. Kemudian setelah itu, sang pengusaha ini berusaha ingin menjumpai sang psikiater tadi. Ketika itu, di tengah jalan bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis. Perempuan tua yang sedang menangis. Ditanya, ada apa ibu? Perempuan tadi menjawab, anak perempuan saya berada di rumah sakit dan tidak bisa menebusnya karena saya belum mempunyai kartu BPJS. Akhirnya sang pengusaha mengajak sang ibu, ibu mari saya ajak bertemu dengan direkturnya. Direktur BPJS itu kebetulan dia adalah teman saya. Dipertemukan para hadirin, kemudian dikabulkan permohonannya. Kemudian sang ibu itu merasa senang sekali, saking harunya, kemudian menangis terseduh-seduh. Kemudian dipeluklah sang pengusaha tadi. Ketika dipeluk sang pengusaha tadi, kemudian pengusaha tadi ingat kepada istrinya yang sudah ditinggal selama 20 tahun lama. Kemudian telepon kepada istrinya, "Ma, saya sekarang menjadi orang yang berbahagia." Istrinya bertanya, "Apakah proyek Bapak nambah?" "Tidak, saya bahagia ini bukan karena nambah proyek, tapi saya bahagia ini karena saya bisa membahagiakan orang lain." Oleh karena itulah para hadirin, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang ringan hati, rendah hati, murah hati untuk menjadi orang yang suka bersedekah. Karena besok kalau kita sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu obsesi mereka dibangkitkan kembali. Itu bukan untuk melakukan sholat sunnah, bukan untuk melakukan puasa sunnah. Orang-orang yang sudah meninggal, seperti disebut di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, di sana ada ayat yang berbunyi, laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin, yang artinya andai kata ya Allah engkau bangunkan saya barang sebentar, engkau bangkitkan saya barang sebentar, engkau hidupkan saya ya Allah barang sebentar, saya akan bersedekah fa asaddaqa wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang berbuat baik. Oleh karena itulah para hadirin, mari kita bersama-sama sebelum kita terlambat, sebelum kita bertemu dengan Allah. Allah mengingatkan pada awal ayat surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu itu bersedekah. Hai orang-orang yang beriman, bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu selagi masih hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai kata orang-orang yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali, mereka akan bersedekah, karena selama hidup belum pernah atau terlena, terbuai dengan kenikmatan duniawi yang melupakan diri untuk bersedekah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyal ummi wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, begitu pentingnya bersedekah, karena Allah sendiri melalui nabinya mengingatkan kepada kita semua, kalau kita ingin mendekatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, hendaknya kita memperbanyak sedekah, karena sedekah itu menjadi berkah. Kalau kita sedekah 100.000 rupiah, kemudian kita belikan nasi padang, itu nasi padang murah, itu akan menjadi 10 bungkus, atau kita berikan nasi dari warung Tegal bisa menjadi 20 bungkus. Itu uang 100.000 rupiah bisa dinikmati oleh 20 orang atau 10 orang. Mereka 10 orang atau 20 orang itu akan berdoa kepada kita. Mudah-mudahan usia Bapak panjang, sehat, dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-barakah aziyadatul khair, artinya kebaikan yang melimpah. Berkah itu seperti kita kalau menengok pada hukum fisika, yaitu hukum kekekalan energi. Seperti halnya ketika kita melempar bola ke atas, bola itu turun ke lantai, maka bola itu tidak langsung berhenti, tapi bola itu semakin banyak pantulannya. Itulah yang disebut dengan konsep berkah. Oleh karena itulah para hadirin, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan keberkahan ini, dengan sedekah ini yang menjadi berkah, sehingga kita mampu dihindarkan dari segala petaka yang bisa mengancam diri kita atau keluarga kita atau anak bangsa Indonesia. Seperti halnya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi bercerita, sebentar lagi pada para sahabat, orang Yahudi itu akan mati. Kemudian orang Yahudi itu lewat di depan Rasulullah, dan kemudian apa? Ternyata orang Yahudi itu tidak meninggal dunia. Karena apa para Rasulullah? Kemudian Rasulullah
mencoba mengingatkan kepada Yahudi yang sedang membawa kayu itu, kayunya dibuka. Coba ikatnya, talinya itu kamu buka. Kemudian dibuka oleh sang Yahudi tadi, ternyata di dalamnya ada ular kobra besar. Kata Nabi, mengapa kamu tidak dipatuk? Mestinya kamu sudah meninggal dunia, karena kamu akan dipatuk oleh ular kobra itu. Kemudian Yahudi itu berkata, saya tidak dipatuk oleh ular kobra ini karena tadi saya dalam perjalanan saya memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dengan begitu, kata Nabi, inilah. Karena dia bersedekah, dia berinfak, menjadikan dia selamat dari ancapan ular kobra yang besar itu. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita. Kita bisa berjumpa kembali pada Ramadan tahun depan dengan memperbanyak ibadah-ibadah di luar sholat dan puasa sunnah serta sholat sunnah, yaitu dengan bersedekah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.